Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lia Agustin Rum, NIM A7221955. Kelas Sejarah Kelembagaan Islam Indonesia kelas B. Di sini saya mau menjelaskan tentang perkembangan Nahdlatul Ulama. Di sini perkembangan Nahdlatul Ulama terbagi menjadi 4 perkembangan NU setiap kurun waktu. 1. NU fase awal perintis dari tahun 1926 sampai 1952. Setelah itu, kedua, metamorfosis NU pada tahun 1952 sampai 1983. Ketiga, NU kembali ke kita tahun 1984 sampai 1998. Keempat, romantis politik NU tahun 1999. Yang pertama, yakni NU fase awal perintis tahun 1926 sampai 1952. Martin mencatat periode awal anggota NU dan pengikutnya 67 orang di bawah otoritas Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Abdul Wahab Hasbuloh. Tempat pada saat muktamar NU ketiga, NU membentuk Lajnatun Nasihin. Dalam bidang pendidikan, NU mendirikan cabang 2 madrasah yang didirikan oleh Kiai Haji Wahab Hasbuloh, yaitu Nahdlatul Wathon dan Taswirul Akfar. NU juga menerbitkan sejumlah media massa seperti Nahdlatul Ulama, Utusan Nahdlatul Ulama, Berita Nahdlatul Ulama, dan sebagainya. Di bidang sosial masyarakat, para kiai menggelar pertemuan rutin setiap hari Jumat di semua tingkatan dari pusat Hotbestur sampai ranting desa. Di bidang ekonomi, didirikan Koperasi Serba Ada. Pada tahun 1929 di Surabaya telah didirikan Koperasi Kaum Muslimin, yakni sebuah perkumpulan usaha dipelopori oleh Kiai Haji Abdul Halim. Program penting selanjutnya adalah menjalin komunikasi dan konsolidasi dengan pihak luar NU. Pada tanggal 18 sampai 21 September 1937, 2 tokoh NU bernama Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Wahab Hasbuloh bersama Kiai Haji Mas Mansur Muhammadiyah dan Wondoamiseno PSSI mempelopori pendirian Majelis Islam Al-A'la Indonesia yang disebut MIAI. Setelah Belanda diganti dengan penjajahan baru Nippon Jepang pada Maret 1942, NU mengalami kesulitan pada masa ini. Tokoh NU yang dijebloskan ke penjara seperti Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Mahfud Siddiq karena dituduh menggalang kekuatan massa untuk melawan saudara tua. Kecerobohan Jepang memenjarakan para pemimpin NU membuat warga NU yang semula simpatik berbalik menjadi antipatik. Mereka kemudian membentuk laskar jihad yang bernama Hizbullah dan Sabilillah yang dipimpin langsung oleh tokoh-tokoh NU seperti Kiai Haji Wahab dan Kiai Haji Saifuddin Zuhri dan Kiai Haji Masyhur. Tokoh termuka NU Kiai Haji Wahid Hasyim mengadakan kontak dengan para tokoh nasionalis untuk mendesak pemerintah militer Jepang agar segera mewujudkan janji kemerdekaan. Pada 29 April 1945 dibentuk Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPUPKI atau dalam bahasa Jepang yang disebut juga Dekoritsu Jumbito Sakai yang beranggotakan 62 orang. Kiai Hasyim turut merumuskan dasar negara tersebut dalam kelompok 9. Pada masa pendudukan Jepang menjelang kemerdekaan, NU ikut memainkan peran penting strategis dalam politik kemerdekaan seperti membentuk Majelis Syuro Majelis Indonesia yang disebut juga Masyumi pada Oktober 1943. Tahun 1945 sampai 1949, tentara sekutu hendak menggantikan posisi Jepang. NU segera menghimpun para konsulnya se-Jawa sampai Madura untuk menentukan sikap terhadap Nica. Pertemuan itu berhasil mengeluarkan sebuah resolusi jihad.
NU pasca kemerdekaan keluar dari Masyumi Muktamar NU ke-18 di Jakarta pada bulan Mei 1950. Setelah usulan NU tidak digubris oleh petinggi Masyumi, Muktamar juga menetapkan Kiai Haji Wahab sebagai Rais Am, bukan lagi Rais Akbar. Sepeninggal Kiai Haji Hasyim Asy'ari pada tahun 1947, disinilah akhir perjalanan NU sebagai ormas Islam berbasis sosial keagamaan sebelum menjelma menjadi partai politik pada tahun 1952. Kurun waktu yang kedua yakni metamorfosis NU 1952 sampai 1983. Tahun 1952 adalah akhir sejarah NU sebagai organisasi Islam berbasis sosial keagamaan. Muktamar di Palembang April membuat NU memilih wajah baru dengan bermetamorfosis menjadi partai politik. Sejak NU menjelma menjadi partai politik, NU secara total menyeburkan diri ke dalam praktik politik kekuasaan. NU kemudian berfungsi ke dalam PPP pada tahun 1000. Jadi pada kurun waktu ini ada dua fase selama periode politik kekuasaan, yaitu fase ketika NU menjadi partai politik tahun 1952 sampai 1971, dan fase ketika NU menjadi penyokong terbesar dan pendukung utama PPP tahun 1971 sampai tahun 1983. NU masuk kabinet Ali Sastro Ami Jojo yang dipimpin oleh Partai Nasional Indonesia PNI dan didukung oleh Partai Komunis Indonesia PKI atau dikenal dengan sebutan Koalisi Nasakom. Di sini peran politik NU tidak hanya sebatas pada Menteri Agama, tetapi Menteri Pertanian dan Wakil Perdana Menteri juga diserahkan kepada NU. Pasca pemilu 1955, saat terjadi peristiwa pembubaran Majelis Konstituante sebagai riut politik, berkali-kali NU terlibat dalam formasi kabinet Soekarno. Soekarno pula akhirnya kekuasaan Soekarno tumbang oleh kekuasaan Orde Baru yang dikendalikan oleh tentara militer ABRI di bawah komando Sang Jenderal Soeharto. Pemerintah Orde Baru juga lebih condong kepada kaum pembaru ketimbang kaum tradisionalis, khususnya kaum NU. Perlawanan NU terhadap rezim Orde Baru ditunjukkan dengan beberapa sikap politik oposisi, antara lain: 1. NU menentang Undang-Undang Pemilu tahun 1980 yang sangat diskriminatif dan melarang partai berbasis Islam memakai simbol keislaman seperti gambar Ka'bah di bendera PBB. NU menentang penataran pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila atau P4. Ketiga, NU menolak penganugerahan gelar Bapak Pembangunan yang dianugerahkan untuk Presiden Soeharto. Sebab itulah yang mendorong detik-detik munculnya keputusan Khita 1926 yang lahir pada Muktamar NU ke-27 di Situbondo. Ketiga, NU kembali ke Khita tahun 1984 dan 1998. Tahun 1984 adalah tahun titik balik bagi sejarah NU. Pada tahun tersebut, NU memutuskan kembali ke Khita 1926, yang berarti secara tegas NU memutuskan keluar dari zona politik praktis. Pada tahun itu pula, NU balik kandang menjadi Jam'iyah Diniyah yang lebih berkonsentrasi kepada persoalan yang berkaitan pada persoalan sosial kemasyarakatan dan hal yang lain berkaitan dengan kebutuhan dasar warga NU seperti pendidikan, ekonomi, dakwah, dan lain sebagainya. Alasan yang dilakukan para ulama intelektual NU untuk kembali ke Khita antara lain: 1. Penyaluran dana pemerintah kepada masyarakat NU, terutama untuk meningkatkan fasilitas pendidikan, pembangunan, dan merawat prasarana sosial seperti klinik kesehatan, panti asuhan, dan balai pertemuan. Kedua, berusaha mendapatkan peluang bisnis dari pemerintah untuk NU dari pendukungnya. Ketiga, mendapatkan kedudukan bagi anggota NU dalam birokrasi.
konteks sosial kembali ke kita NU 1926. Konteks tersebut antara lain: pertama, menuntut adanya penguatan pemberdayaan masyarakat yang lebih masif guna mengimbangi kuatnya hegemoni negara. Rezim Orde Baru sedang dalam kondisi adidaya. Kedua, perpolitikan NU banyak berkhidmat pada politik praktis. Ketiga, semangat untuk membangun warga NU yang marginal di berbagai bidang. Keinginan untuk memajukan warga NU yang marginal itu merupakan wujud implementatif. Pedoman berpolitik warga NU. 1. Berpolitik bagi NU mengandung keterlibatan warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara secara menyeluruh sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Kedua, politik bagi NU adalah politik yang berwawasan kebangsaan dan menuju integritas bangsa dengan langkah-langkah yang senantiasa menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan untuk mencapai cita-cita bersama, yaitu terwujudnya kehidupan masyarakat yang adil dan makmur, lahir batin, dan dilakukan sebagai amal ibadah menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Ketiga, politik bagi NU adalah pengembangan nilai-nilai kemerdekaan yang hakiki dan demokratis, mendidik kedewasaan bangsa untuk menyadari hak kewajiban dan tanggung jawab untuk mencapai kemaslahatan bersama. Keempat, berpolitik bagi NU harus dilakukan dengan moral, etika, dan budaya yang berlandaskan Pancasila. Berpolitik bagi NU harus dilakukan dengan nurani dan moral agama, konstitusional, adil, sesuai peraturan dan norma-norma yang disepakati, serta dapat mengembangkan mekanisme musyawarah dalam memecahkan masalah bersama. Keenam, berpolitik bagi NU dilakukan untuk memperkokoh konsensus nasional dan dilaksanakan sesuai dengan akhlakul karimah sebagai pengamalan ajaran Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Ketujuh, berpolitik bagi NU dengan dalih apapun tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan kepentingan bersama dan memecahkan belah persatuan. Kedelapan, perbedaan aspirasi politik oleh warga NU harus tetap berjalan dalam suasana persaudaraan, tawadhu, dan saling menghargai satu sama lain, sehingga di dalam berpolitik persatuan dan kesatuan di lingkungan NU dapat terjaga. 9. Berpolitik bagi NU menuntut adanya komunikasi kemasyarakatan timbal balik dalam pembangunan nasional untuk menciptakan iklim yang memungkinkan perkembangan organisasi kemasyarakatan yang lebih mandiri dan mampu melaksanakan fungsinya sebagai sarana masyarakat untuk berserikat, menyatukan aspirasi, serta berpartisipasi dalam pembangunan. Romantisme keempat, romantisme politik NU 1999. Sejak Partai Kebangkitan Bangsa dan Gus Dur naik sebagai Presiden Republik Indonesia melalui voting di parlemen, semangat untuk berpolitik kembali mewabah di tubuh NU. Memori masa lalu saat NU menjadi partai politik kembali terbayang. Romantisme saat-saat bersama Soekarno kembali muncul di benak para kiai, harus kembali ke tengah, kembali ke pusat kekuasaan, center of power. Sejak saat itu NU kemudian menjadi organisasi yang ambivalen karena di satu sisi NU telah alergi terhadap politik praktis. Perkembangan pemikiran Islam dalam komunitas NU menunjukkan fenomena yang menarik, terutama yang digalang kader mudanya. Mereka mempunyai gagasan keagamaan progresif dalam merespon modernitas dengan menggunakan basis pengetahuan tradisional yang mereka miliki setelah dipersentuhkan dengan pengetahuan baru dan berbagai khasana modern. Komunitas NU dikenal sebagai masyarakat tradisional. Tradisionalisme hal itu sekaligus merupakan modal sosial intelektual, artinya apapun upaya yang dilakukan untuk mengubah wajah NU harus berangkat dari realitas masyarakat NU sendiri. Tradisionalisme itu biasanya ditandai beberapa hal. Pertama, komunitas ini sebagian besar tinggal di pedesaan. Meski belakangan terjadi mobilitas vertikal di kalangan elit pedesaan, terutama kalangan muda NU terpelajar, mereka tidak lagi tinggal di pedesaan, tapi mulai menjadi agen-agen perubahan di perkotaan. Meski demikian, sebagian besar warga NU tetap tinggal di pedesaan dengan karakternya sendiri. Kedua, NU mempunyai dasar-dasar dan kekayaan intelektual yang senantiasa diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Melalui lembaga pesantren, hasanah ini merupakan modal kultural intelektual yang luar biasa bagi NU untuk berdialektika dengan modernitas dengan tidak lagi menjadi parpol.
Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.